Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik siapkan diri dengan baik ya. Kita mau beribadah dengan baik kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik ya. Semuanya tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan sudah berikan kami tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat. Kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayo adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan, saya senang menjadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
Adik-adik, pujian yang baru saja kita nyanyikan tadi mengatakan bahwa saya senang menjadi anak Tuhan. Jikalau kita senang menjadi anak Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus senang, ya. Karena Tuhan Yesus itu tahu setiap apa yang kita lakukan, baik itu hal yang baik maupun itu hal yang jahat, Tuhan Yesus bisa mengetahuinya. Karena mata Tuhan melihat setiap kita. Nah, adik-adik, ayo kita mau bersama-sama, kita mau memuji Tuhan dengan pujian mata Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, mari saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Siapkan juga Alkitabnya ya, duduk yang manis, duduk yang baik ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau memuji Tuhan dengan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga
Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap kita tentunya pasti mempunyai keluarga. Adik-adik punya keluarga kan di rumah ya? Keluarga kita terdiri dari papa, mama, kakak, adik, maupun kakek dan nenek. Atau mungkin ada paman dan bibi juga ya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang seringkali menemani adik-adik saat di rumah? Ayo, siapa? Nah, mungkin bisa papa, bisa mama, bisa kakak, atau kakek dan nenek misalnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa kegiatan keluarga yang paling menyenangkan yang kalian suka lakukan? Contohnya nih, ya adik-adik suka memasak bersama mama, atau bermain bersama kakak, atau juga berkebun bersama dengan papa. Wah, itu kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Nah, adik-adik, setiap keluarga kita adalah istimewa. Setiap keluarga saling membantu dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita semua juga merupakan anak-anak Allah dan kita menjadi satu di dalam keluarga Allah. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang ingin menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, adik-adik tahu ini buku apa? Ya, betul sekali. Ini adalah Alkitab. Alkitab yaitu firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Saat ini adik-adik dengarkan baik-baik ya. Kakak akan bercerita dari firman Allah. Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk lahir ke dunia. Ketika Yesus sudah dewasa, Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menceritakan firman Tuhan dan untuk menyembuhkan banyak orang yang sedang sakit. Banyak orang suka mendengarkan Tuhan Yesus. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin dari bangsa Yahudi. Nikodemus ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Dan Nikodemus pergi mengunjungi Tuhan Yesus pada suatu malam. Nikodemus berkata, "Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat membuat mujizat jika Allah tidak menyertainya." Adik-adik tahu mujizat itu apa? Mujizat itu adalah perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa contohnya? Ya, seperti menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan banyak lagi ya hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menjawab Nikodemus dengan kata-kata yang mengejutkan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Kata Nikodemus.
Dapatkah ia masuk kembali ke perut ibunya dan dilahirkan kembali? Kemudian Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dilahirkan kembali itu artinya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sehingga Allah Roh Kudus akan ada di dalam hatimu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita manusia. Nikodemus mendengarkan dan memikirkan dengan baik setiap kata-kata Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Nikodemus memerlukan juru selamat? Jawabnya apa? Karena Nikodemus merasa bahwa dia telah banyak berbuat dosa. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu mengapa kita juga memerlukan juru selamat? Karena kita adalah juga orang-orang yang berdosa, maka kita membutuhkan juru selamat. Pada saat Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, mereka telah berdosa dan membuat setiap kita juga berdosa dan tidak taat kepada Allah. Meskipun kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah, tetapi kita selalu berbuat dosa. Itu karena kita tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Yohanes 3 ayat 1a. Begini bunyinya ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kakak ulang ya. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, ayat hafalannya dihafalkan ya adik-adik ya di rumah ya. Boleh dibaca, kemudian dihafalkan ya. Kemudian hari ini juga ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Aktivitasnya adalah aktivitas pelajaran 2. Adik-adik boleh kerjakan, kemudian difoto ya, terus dikirimkan kembali melalui WA kepada kakak. Adik-adik, saat ini mari bersama-sama kita mau mengakhiri sekolah minggu kita ya. Sekarang kita mau berdoa dulu, sikap doa yang baik, tangan dilipat, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih karena kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan keluarga setiap kami. Tuhan berkati Papa dan Mama di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan berkati juga kakek, nenek, kakak, adik, dan juga keluarga kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan dikirimkan kembali ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.